Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, dunia pendidikan khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini seharusnya dapat memastikan investasi yang tidak terbuang sia-sia. Tetapi, sangat disayangkan di negara berkembang seperti Indonesia ini, investasi pada pendidikan tersier justru tidak membuahkan hasil yang maksimal. Mengapa? Kebanyakan mereka harus berkompetisi kembali dari awal setelah mereka mencapai kelulusannya. Karena dari mereka tidak mendapatkan potensi kesuksesan yang memadahi, yang diakibatkan jurusan yang dipilih tidak sesuai dengan potensi bawaan yang dimilikinya. Maka dari itu, perkenalkanlah saya, Dava Azaria, yang akan beropini dan berargumen mengapa saya setuju dengan mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau seleksi akademik. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menjelaskan beberapa definisi sebelum saya berargumen lebih jauh lagi. Pertama, talenta bawaan. Talenta bawaan merupakan kemampuan atau potensi tertinggi yang dimiliki setiap individu sejak lahir, di mana talenta bawaan ini harus dikembangkan agar bisa menghasilkan kemampuan yang maksimal pula. Yang kedua, tes talenta bawaan merupakan penilaian berdasarkan talenta bawaan tersebut, di mana nantinya tes ini akan dijadikan indeks apakah mahasiswa diterima atau tidak di perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, penerimaan mahasiswa baru atau PMB adalah salah satu agenda rutin yang sangat penting di perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru merupakan gerbang awal masuk proses perguruan tinggi yang selanjutnya akan dididik untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri menyatakan bahwa kesempatan untuk mengikuti seleksi diberikan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK, dan MA. Tes masuk mahasiswa di perguruan tinggi tersebut terdiri atas 3 jalur, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP. Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi akan berfokus pada pemberian penghargaan tertinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Yang kedua, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT. Pada SNBT, seleksi berfokus pada pengukuran kemampuan atau penalaran dan pemecahan masalah, di mana tesnya menggunakan tes skolastik, yaitu tes untuk mengukur potensi kognitif, penalaran, dan literasi. Yang ketiga, jalur ujian mandiri, yang diadakan oleh universitas negeri masing-masing. Dalam proses seleksi mandiri, beberapa perguruan tinggi dapat menggunakan tes khusus, menggunakan nilai UTBK, nilai rapor, serta prestasi, baik akademik maupun non-akademik sebagai poin tambahan. Namun, biaya untuk mengikuti ujian mandiri lebih besar daripada mengikuti ujian SNBT. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini sangat penting untuk kita bahas? Pertama, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini banyak sekali kasus atau polemik mahasiswa yang salah jurusan. Hasil penelitian Indonesian Career Center Network menunjukkan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Tentunya, hal ini memiliki alasan yang beragam. Ada yang dipaksa orang tuanya, ada yang memilih jurusan tersebut karena popularitas dari jurusan tersebut, ikut-ikutan teman, dan ada yang asal mengambil jurusan tersebut karena tidak tahu potensi dirinya. Tentunya, kasus salah jurusan ini sangat berbahaya, di mana nantinya tidak bisa menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik, serta tidak bisa menciptakan kualitas pekerja yang baik atau yang produktif, karena mereka sudah sadar salah jurusan, namun tetap bekerja pada bidang yang bukan diminatinya dan bukan merupakan talentanya. Penerimaan mahasiswa baru sebenarnya harus berdasarkan tes talenta bawaan, karena tes tersebut dinilai lebih spesifik untuk menentukan pemilihan jurusan. Pada dasarnya, setiap individu memiliki talenta, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Menimba ilmu dan bekerja dengan bidang yang diminatinya akan memberikan gairah dalam belajar dan menjalaninya. Seringkali, mahasiswa memilih prodi atau program pendidikan yang populer tanpa melihat dari sisi kemampuan dan bakatnya.
Mengapa tes talenta bawaan sesuai dengan target pembangunan sumber daya manusia atau SDM? Di negara berkembang, target sumber daya manusia yang diinginkan adalah sumber daya manusia yang dapat mencapai tingkat produktivitas maksimal setelah mencapai kelulusan, seperti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian mereka bisa membuka bisnis sesuai dengan bakat dan latar belakang program studi mereka, atau bahkan mereka bisa masuk ke dalam pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di bidang sesuai bakat dan latar belakang prodi mereka. Seperti ilmu komunikasi bisa bekerja di Kominfo, akuntansi bisa kerja di Dirjen Pajak. Tetapi yang sangat disayangkan saat ini adalah banyak sekali orang yang pada akhirnya salah memilih jurusan atau potensi pada talenta bawaan mereka tidak tersalurkan dengan baik. Mengapa hal ini terjadi? Yang pertama, tidak terjadi pengembangan bakat yang terjadi dalam proses 12 tahun studi mereka dari jenjang SD sampai dengan SMA. Karena seluruh siswa terlalu fokus pada kewajiban akademis yang sangat disayangkan, beberapa tanggungan mata pelajaran atau tanggungan akademis tersebut tidak digunakan untuk masa depan mereka. Yang kedua, sistem pendidikan memaksa semua orang untuk menguasai semua mata pelajaran, padahal setiap individu memiliki bawaan yang unik, seperti pada informasi mosi sendiri, sehingga bakat pada masing-masing individu tidak dapat berkembang secara penuh atau not fully developed, karena tidak ada investasi waktu ataupun pengembangan yang memadai dari awal. Yang menjadi hal bahaya dari kasus ini adalah apabila terjadi skenario mereka mengalami kegagalan dalam kuliah dan masa depan mereka memiliki potensi kesuksesan yang kecil atau bahkan kegagalan, yang akhirnya hal ini akan berdampak pada motivasi mereka untuk bangkit kembali, karena masa studi mereka selama 16 tahun atau bahkan lebih dari itu sudah mereka berikan, namun mereka tidak mendapatkan masa depan yang menjanjikan itu. Talenta bawaan memberikan optimisme pada semua orang, karena semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan dengan talenta dan bakat bawaan mereka masing-masing. Yang terjadi di status quo adalah apresiasi atau fokus utama paling banyak diberikan kepada talenta akademik dan bukan pada non-akademik lainnya. Bahkan di status quo sudah banyak industri kreatif yang mengedepankan bakat-bakat di luar akademis, seperti halnya literasi teknologi, gaming, editing, desain, animasi, seni, dan lain sebagainya. Optimisme ini penting karena hal ini dapat memberikan dorongan kepada semua orang, tidak hanya pada individu-individu yang menonjol pada bidang akademik saja, dan juga adanya intensif atau komitmen dari setiap individu untuk bisa meraih kesuksesan maksimal sesuai dengan harapannya. Maka dari itu, simpulan yang dapat saya sampaikan adalah pemberdayaan sumber daya manusia melalui penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan tes talenta bawaan yang merupakan pendidikan tersier jauh lebih inklusif dibandingkan dengan adanya sisi oposisi yang hanya memprioritaskan individu yang menonjol pada bidang akademik. Pengembangan inklusif ini sangat penting karena agenda dari negara berkembang adalah pemberdayaan SDM secara menyeluruh. Melalui SDM yang memiliki kemampuan, melalui pendidikan tinggi, melalui perguruan tinggi, dapat lahirlah sumber daya manusia yang memiliki cara berpikir yang inovatif, transformatif, dan mempunyai keterampilan. Ini juga yang akan kita harapkan nantinya bisa melanjutkan cita-cita bangsa sehingga Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai. Demikian opini dan argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.